Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Saya ingin meringkaskan dengan 7 kalimat pendek saja sebelum masuk ke dalam doa. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Tuan Guru atau Abu ya, beliau menyampaikan poin yang paling utama, bahwasanya pembebasan Masjidil Aqsa dimulai dari pendidikan. Maka para ibunda, para ayahanda, titipkan anak-anak kita ke pesantren. Ini hal yang pertama. Karena Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah mengawali gerakan sebelum kemudian merebut atau melakukan diplomasi dalam urusan politik dan militer. Beliau pertama kali melakukan gerakan pendidikan dan dakwah yang didopang dengan 2 hal. Yang pertama, menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, karena di masa itu disebabkan begitu luas pemahaman atau akidah Syiah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki sepak terjang besar merubah kurikulum Al-Azhar yang waktu itu didominasi oleh Fatimiyun Syiah kepada kemudian Asy'ari yang kemudian dekat dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, gerakan yang dibangun anak muda wajib sholat berjamaah, khususnya di waktu subuh. Kalau sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumat, insya Allah kemenangan dekat. Tapi kalau sholat subuhnya hanya didominasi kakek-kakek tua, maka mungkin kemenangan kita akan lambat. Kemudian yang kedua, sejarah besar Indonesia dengan Palestina sudah disebutkan data oleh beliau, tapi yang menjadi sejarah paling paten adalah kota Kudus yang dinamakan Kudus. Kudus itu asli dari kata Al-Quds, yaitu apa? Yerusalem. Dijadikan kemudian nama salah satu kota di Jawa Tengah, itu kota Kudus. Bahkan masjid yang ada di kota Kudus namanya Masjidil Aqsa. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, berkaitan kemudian nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jabir. Jamaah kalau bisa nonton tentang kisahnya Syekh Ali Jabir rahimahullah, bagaimana cita-cita seorang anak kecil yang lahir di Madinah, kemudian setiap hari nyumbang 1 real, yang kemudian beliau bercita-cita ingin sekali saja sholat di Masjidil Aqsa. Maka pada tahun 2017 kalau tidak salah, beliau dalam perjuangan panjang setelah beliau mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, kemudian beliau berdakwah di Indonesia khususnya di Lombok. Kemudian beliau mendapatkan kesempatan bukan hanya sholat, tetapi menjadi imam sholat maghrib di Masjidil Aqsa. Silakan ditonton di YouTube, itu kisahnya menarik sekali tentang bagaimana doa dan cita-cita. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, kalau kita mau melakukan gebrakan perubahan yang harus disadarkan kepada anak-anak kita, yang keempat, jauhi mereka TikTok. Kita belum bisa meninggalkan semua produk Yahudi, belum bisa kita tinggalkan semua. Tapi yang bisa kita tinggalkan, di antara produk yang paling bahaya yang muncul hari ini adalah TikTok itu. Kalau ibu punya anak, haramkan dia TikTok. Itu bahaya sekali TikTok itu. Dan ini kemudian di antara kemudian bentuk kepedulian kita kepada Palestina. Kemudian yang kelima, tadi kita lihat kita dibagikan di pondok ini adalah air minum Haramain. Pastikan kita membangun ekonomi bersama. Dahulukan ekonomi masyarakat sekitar. Kalau ada kemudian usaha-usaha yang ada di pesantren, maka itu yang didahulukan. Jangan sampai kita membeli air lain. Kalau ada air Haramain, kenapa beli air yang lain? Ini karena membangun kebersamaan menuju kemenangan kaum muslimin harus ditopang juga setelah pendidikan adalah ekonomi. Yang nanti kemudian puncaknya dalam masalah politik dan kemudian yang di dalam cabangnya adalah militer. Kemudian yang keberapa ya? Yang keenam atau yang kelima? Yang keenam, jangan menghormati Allah Subhanahu wa taala di poin yang terakhir. Sebagaimana kemudian tadi banyak dikisahkan bagaimana tentang sedekah. Di antara manfaat sedekah yang perlu kita pelajari mendalam, ketika kita bersedekah,
Saat ini kita bersedekah kepada satu kondisi kaum muslimin di Palestina yang masih mendapatkan penjajahan Israel. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dengan sedekah itu Allah menjamin perlindungan kita dari penjajahan. Saya ingin ulangi, dengan sedekah kita kepada mereka ada satu hal yang paling utama, Allah akan menjaga negeri ini dari satu penjajahan asing dan asing. Maka kalau kemudian kita kuat hari ini membiasakan untuk kemudian bersedekah dan menolong orang-orang yang terjajah, maka semoga ini menjadi perlindungan Allah kepada negeri ini yang sangat mungkin dan sangat dekat untuk dijajah. Maka semoga dengan sedekah ini Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Kemudian yang ketujuh, saya dari 2015 sering menjadi menemani ceramah-ceramah tentang Palestina. Biasanya para syekh yang datang itu memberikan tentang 4 kemuliaan orang Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia itu bukan hanya cantik, wajahnya cantik, hatinya. Yang pertama, yang kedua adalah alamnya indah sekali. Yang ketiga, orang Indonesia itu dermawan sekali. Orang Indonesia adalah dermawan sekali. Kemudian yang terakhir yang tuan dulu tekankan tadi, akhlakul karimah. Jamaah silakan, kalau biasa sudah tinggal cukup lama di Madinah 6 tahun begitu. Setiap kali ada orang melihat orang Indonesia, pasti yang disebutkan, Masya Allah, akhlak kamu bagus sekali. Nah ini harus dijaga, khususnya kita yang ada di Lombok ini. Bagaimana kita menjaga, bagaimana masyarakat kita takzim kepada tuan guru. Bagaimana kemudian kita mengajarkan kemudian penghormatan anak muda kepada orang tua. Bagaimana kemudian kita mengajarkan kepada mereka akhlak dan adat-adat Islami yang salah satu yang banyak kemudian dinasihati oleh tuan guru, jangan buang sampah sembarangan, bangun sanitasi kebersihan dengan baik, dan adakan banyak penghijauan. Ini kurang lebih yang saya simpulkan dari pertemuan pada sore hari ini. Semoga Allah memberkati apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang singkat saja. Allahumma lakal hamdu ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka biwajhikal karim wa biyadikal khair, fa innana nashhadu an la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bi nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arham ibadakal muslimin. Allahumma ighfir mautahum. Allahumma ighfir mautana wa mautahum minal muslimin. Allahumma nawwir quburahum. Allahumma nawwir quburahum. Allahumma akrimhum ya karim birahmatikal wasi'ah. Allahumma ighfir mautana washfi mawdana wansuril mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina 'alaihim ya karim. Allahumma ansuril mujahidina 'alal kafirin. Allahumma ansuril mujahidina 'alal musyrikin. Allahumma ansuril mujahidina 'alas suhudina. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bihim. Allahumma zalzilhum ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka salatan fi masjidil haram wa salatan fi masjid Rasulillah wa ziyaratan fi qabri Rasulillah wa nas'aluka bi rahmatikal wasi'ah wa bi quwwatika ya arhamar rahimin ya qawi ya matin an nusalli fi masjidil aqsa ya karim. Allahumma harril baital maqdis min danasatil yahud. Allahumma harril masjidil aqsa.
Allahumma harril masjidil aqsa min ihtilal Israel. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, terimalah setiap amal di antara kami yang sedekahnya dengan penuh keikhlasan meskipun sederhana. Ya Allah, jadikan ini bagian cinta dan kemuliaan kami. Maka jagalah kami dari penjajahan, maka jagalah kami dari kemiskinan, maka jagalah kami dari bagaimana kami mendapatkan goncangan dari ujian dunia dan akhirat. Ya Allah, teguhkan iman kami, teguhkan akidah kami. Ya Allah, teguhkan kekuatan iman kami. Ya Allah, sampai kami bertemu Engkau dalam kondisi Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, dan kami ridho kepada Engkau. Ya Allah, dan kumpulkanlah kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua orang-orang saleh. Ya Allah, ya Allah, wafatkan kami dengan Al-Quran. Jadikan kami generasi Al-Quran dan As-Sunnah, dan kami berpegang teguh kepada para ulama kami yang rabbani dan soleh, dan jadikanlah kami hamba-hamba pilihan Engkau. Ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.